Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis fonetik. Ada yang tahu nggak sih jenis-jenis fonetik itu ada apa saja? Baik, di sini saya Muhammad Ilham Akbar dan rekan-rekan saya Mbak Diatun Solihan dan Muhammad Fahmi Azhar akan menjelaskan apa saja jenis-jenis fonetik. Oleh sebab itu, simak video ini ya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fonetik. Jadi fonetik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fonetik artikulasi, yang kedua ada fonetik akuistik, yang ketiga ada fonetik auditoris. Saya akan menjelaskan yang pertama itu ada fonetik artikulatoris atau fonetik artikulasi. Fonetik ini itu membahas tentang alat ucap yang ada pada tubuh manusia yang dapat menghasilkan bunyi bahasa. Lalu yang kedua ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini cabang fonetik yang menyelidiki mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengaran telinga. Telinga menerima bunyi bahasa berupa getaran udara sebagai persepsi bahasa. Yang ketiga ada fonetik akuistik. Fonetik akuistik ini fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek fisiknya seperti getaran udara. Contohnya itu seperti alat musik gitar yang dipetik, udara akan bergetar dan senar yang dipetik akan mengeluarkan bunyi yang dapat dinikmati keindahannya. Dari ketiga jenis fonetik yang tadi kita bahas, itu memiliki perbedaan. Nah, yang pertama itu adalah fonetik artikulatoris. Fonetik artikulasi atau artikulatoris ini ilmu fonetik yang berhubungan langsung dengan ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Lalu yang kedua ada fonetik akuistik. Fonetik akuistik ini adalah interdisiplin antara linguistik dan fisika. Lalu fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini sendiri lebih banyak didalami oleh dunia medis atau kesehatan. Lalu ada macam-macam fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada alat bicara, yang kedua ada klasifikasi vokal, lalu yang ketiga ada ketegangan arus udara saat bunyi dihasilkan, lalu yang keempat ada perwujudan dalam suku kata. Saya akan bahas tentang alat bicara. Alat bicara ini adalah alat ucap yang tidak dapat bekerja jika tidak melibatkan alat bicara lainnya yang mencakup dari rongga mulut, hidung, paru-paru yang membuat kita mampu untuk menarik udara untuk menghasilkan bunyi. Lalu yang kedua ada klasifikasi vokal. Klasifikasi vokal ini dilakukan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, depan belakangnya lidah, dan posisi bibir. Terima kasih. Dok adalah dua buah huruf vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan akan berubah kualitas. Nah, contoh huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O. Contoh huruf diftong A, I, A, U, E, I, O. Contoh huruf diftong pembentukan kata. Posisi awal AI. Contohnya aib. Posisi tengah AI, balai irung. Posisi akhir AI, contohnya pandai. Posisi awal AU, contohnya autodidak. Posisi tengah AU, taufik. Posisi akhir AU, harimau. Posisi awal EI, Gondom. Posisi tengah EI, geyser. Posisi akhir EI, contohnya survei. Posisi awal OI, oikumen. Posisi tengah OI, contohnya boykot. Posisi akhir OI, contohnya amboy. Adalah deretan konsonan yang terdapat bersama pada satu suku. Contohnya pada BR, contoh katanya Brahma. BL pada Blanco, GL global, KR krit.
PR, pribadi, dan sebagainya. Gugusan konsonan pertama P, B, T, K, G, S, dan D. Gugusan konsonan kedua L, R, W. Gugusan konsonan ketiga S, M, N, dan K. Gugusan konsonan keduanya adalah konsonan yang lateral L, misalnya contoh PL, pleno. Yang kedua BK, contoh katanya blanko. Jika kata konsonan berderet, maka konsonan pertama selalu S, yang kedua T, P, dan K, dan yang ketiga adalah R atau L. Contohnya, pembentukan kata yang pertama, spray. Nah, spray ini berawalan huruf S. Spray, SKR. Dan contoh lainnya SKR. Skripsi. Contoh yang ketiga SKL. Sklerosis. Yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai gelombang bunyi. Ada 3 hal yang perlu dibahas di sini, yaitu pertama ada frekuensi, yang kedua ada amplitudo, dan yang ketiga ada resonansi. Yang pertama frekuensi. Frekuensi yaitu gerakan-gerakan partikel secara gelombang itu berirama, artinya berjalan secara ritmis. Ritmenya diukur dengan frekuensi persatuan waktu, secara tradisional diukur dengan satuan detik. Yang kedua ada amplitudo. Amplitudo ini apa yang ditangkap telinga sebagai kerasnya bunyi secara akustis berpangkal pada luasnya gelombang udara atau amplitudo dan bersifat netral terhadap frekuensi. Amplitudo akan berkurang menurut jarak dari sumbernya bunyi. Yang ketiga ada resonansi. Resonansi ini terjadi apabila suatu benda bergetar karena pengaruh suatu bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber. Misalnya, ketika kunci piano ditekan dan terdapat gelas yang berdekatan dengan piano tersebut, maka kemungkinan besar gelas yang berdekatan dengan piano akan ikut bergabung di dalam getaran udara yang ditimbulkan oleh piano. Yang ketiga ada fonetik auditoris, yaitu mempelajari bunyi saluran yang diterima melalui pendengaran. Suara diterima melalui saluran pendengaran yang terhubung ke telinga luar. Saat udara masuk ke telinga, gendang telinga bergetar bersamanya. Berhubungan dengan ini, ada tulang yang tugasnya mengirimkan getaran gendang telinga ke cairan di telinga bagian dalam. Saat tulang bergerak, getaran-getaran menyebabkan getaran pada cairan. Terkait erat dengan ini adalah saraf yang mengarah ke area pendengaran otak. Gerakan mengalir ini yang membuat kita bisa mendengar. Terima kasih telah menonton video kami. Saya dan rekan-rekan saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.